Selamat datang di IPS Study Club. Kami dapat input dari teman-teman sejawat di mana pada kasus-kasus implan terjadi komplikasi, sebaiknya obat apa sih yang dikasih? Bentuk obat secara oral, kemudian juga tidak kalah pentingnya bahwa pada kasus-kasus komplikasi ataupun kasus-kasus yang khusus, sebaiknya obat anestesi apa yang dipakai. Nah, jadi dari situ kita mencari pembicara, jadi kita undang Dr. Adrian untuk mengenai bagaimana cara kita memilih obat yang terbaik. Demikian juga nanti dengan Dr. Putra, dokter anestesi, dia akan nanti bicarakan juga sebaiknya anestesi yang terbaik buat apa. Kita lihat kasus yang tersebut yang di slide. Kita lihat kasus seperti ini, misalnya kasus simple yang terjadi gingival gingivitis, di mana gingivalnya membesar di bagian distal implan, terus kemudian ternyata di X-ray tidak ada apa-apa, terus kemudian setelah dibuka ternyata masalahnya kecil, cuma itu sedih, cuma biji cabai, biji cabai masuk ke situ, kemudian terjadi gingivitis. Nah ini artinya harus bagaimana, terus obat, perlu nggak sih kita kasih obat, nanti dokter dia akan kasih tahu juga. Demikian juga kasus-kasus yang lain seperti ini, di mana di gigi 27 itu terjadi pus. Kita lihat kalau di distal gigi 7 itu terlihat ada seperti warna hijau. Itu kalau di press itu ada jadi pus. Ini adalah kasus terjadinya pada implan terjadi mukositis. Jadi kembali lagi kita harus X-ray, kita cek apakah di situ terjadi kerusakan tulang. Kemudian ternyata tidak ada, dan kita lihat buat setelah dilepas crownnya ya terjadi seperti ini, edema. Bukan edema aja, udah sampai terjadi kerusakan gingival ya. Terus ini posisi implan setelah dilepas, terus kita lihat bahwa semennya masih banyak di situ. Nah itu terjadi. Nah ini kira-kira obatnya apa yang kita mesti berikan pada pasien seperti ini? Ini kasus pada saat implan yang sama, dan diterapi dengan pasang healing, kemudian setelah sembuh dan semuanya membaik kembali. Dan kembali lagi sekarang, kira-kira apa yang harus kita infusin ke pasien, apa yang harus kita kasih obat ke pasien supaya posisinya benar. Karena kadang-kadang kan belum tentu bakterinya sama ya. Iya, betul. Oke, demikian juga dengan ini gingivitis, kasus yang sama. Apakah perlu kita kasih obat untuk pasien seperti ini yang ternyata memang masalahnya kecil? Kalau kita lihat di sini implannya itu sebenarnya nggak apa-apa, cuma kembali lagi karena terjadi mukositis, penyebabnya ya karena sclerosening. Sclerosening bisa seperti ini ya. Kembali lagi obatnya apa? Kemudian ini setelah di treatment dan akhirnya sudah membaik dalam waktu 2 minggu seperti itu. Demikian juga kasus-kasus lain, misalnya pasien di mana kasus implannya masuk ke dalam sinus misalnya ya, kebablasan gitu ya. Terus kemudian terjadi sinusitis, atau juga kemudian kasus lain lagi yang kemarin Dr. Adrian pernah bahas masalah bone graft, kemudian terjadi necrosis. Nah itu bagaimana obatnya? Nah coba kalau gitu sekarang kita langsung serahkan ke Dr. Adrian, kira-kira apa sih obat-obat itu yang harus kita perhatikan untuk pasien-pasien yang mengalami komplikasi gitu? Apakah ada step-stepnya? Apa semua obat itu bisa satu macam obat aja bisa? Atau mungkin juga ada obat-obat lain yang harus ada di ini? Bagaimana dok? Kita lihat. Ya. Baik dok, terima kasih kepada Dr. Andri atas kesempatan diberikan. Jadi kita bahas mengenai pengobatan dok ya? Ya, pengobatan. Apakah semua antibiotik sama gitu? Ya pada dasarnya sebetulnya semua antibiotik itu mulai mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang sering kita ketahui dan paling common kita pakai itu biasanya broad spectrum atau spektrum luas. Ya. Spektrum luas yaitu yang mudah didapatkan seperti golongan amoxicillin, penicillin maksud saya, terus kemudian golongan cephalosporin gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau lebih detail lagi itu kita bisa lihat per kasusnya, dan juga kira-kira karena untuk melakukan drug of choice sebetulnya itu ada tahap-tahapnya dok. Tapi untuk kita kan di sini melihat simpelnya aja gitu dok ya.
Iya. Bisa kita ambil tadi kasus yang misalnya tadi mukositis. Iya. Kasusnya kan cuma mukositis, Iya. nggak apa terjadi gingifalnya, terjadi gingivitis ya. Iya. Nah itu sebaiknya tuh golongan apa yang diberikan? Ya. Sebenarnya antibiotik itu ada banyak sekali dok. Cuman dari beberapa banyak itu saya simpulkan drug of choice untuk daerah rongga mulut, khususnya di daerah gingiva dan juga daerah gigi sekitar, tentunya sehubungan dengan ini untuk masalah implan dan juga kondisi-kondisi komplikasi yang disebabkan oleh karena respon jaringan terhadap implan tersebut ataupun iritasi. Yang pertama kita harus ketahui paradigma di sini adalah, jadi kan sering dok ya, kadang kita obat ini sebetulnya bukan magic gitu. Kemudian betul tadi dokter Andi sudah sempat jelaskan, kita harus tahu dulu nih, ini sebabnya apa sebetulnya problem infeksi. Kalau problem infeksi ini karena suatu benda asing dari luar, nah itu kita yang harus manuver dulu di situ dok. Misalnya kayak tadi dokter bilang ada biji cabai, nah itu kan kita tetap harus tahu nih, setelah kita ketemu baru kita ambil atau mungkin kita drainase si cairan-cairan absesnya, baru kita sempurnakan untuk melokalize bakteri dengan antibiotik. Ya, jadi dengan kata lain kita harus tahu dulu penyebabnya Betul. apa ya. Tidak bisa langsung kasih penicillin gitu Ya. 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 Cuman memang kadang untuk meredakan gejala yang setelah kita inspeksi ternyata tidak ada benda asing seperti itu kan sering dok ya, kita lihat kita ada implan dalam waktu 1 minggu pasien datang dan bilang, dok gusi saya bengkak. Setelah dokter Andi ada, kita hanya cuma dibuka, dibersihkan, kemudian kita pasang healing Sembuh sendiri. Seperti itu kan kadang kita harus meredakan gejala dok, karena kondisi kalau sedang infeksi itu akut, kadang kendala kita adalah untuk melakukan anestesi pasti lebih kendala, dan juga hasilnya akan lebih baik kalau kita juga dengan memberikan preindikasi sebelumnya. Jadi artinya sebelum kita tindakan kita kasih obat dulu ya. Ya, jika memang bengkaknya sangat akut, itu kita redakan dulu ibarat 1, 2, 3 hari, setelah itu baru kita lakukan tindakan. Itu yang jadi pertanyaannya sekarang. Obat apa yang harus kita berikan yang tepat untuk kasus-kasus tersebut gitu. Betul, dok. Pertama kita lihat di slide ini dengan 3 golongan ini dok ya, ini yang cukup populer. Jadi di kedokteran gigi yang sering dipakai untuk di rongga mulut ini adalah golongan penicillin, ya, cephalosporin, ya. dan ini yang untuk berkembang lagi adalah fluoroquinolones. Jadi ini untuk generasi yang biasa untuk lebih lanjut. Kita maksudnya kasus-kasus berat ya? Ya, kadang kita akan karena infeksi itu sebetulnya ada 2 bagian dok. Yang pertama low grade infection dan high grade infection. Ya, kita bicara dulu dari yang low grade. Low grade seperti mukositis, perimblanditis seperti itu, asalkan kita tangani dengan cepat dan tepat, tidak akan menjadi high grade seperti itu. Maksudnya mukositis itu dengan implantitis itu sebenarnya termasuk low grade. Tapi kalau didiamkan jadi high grade. Ya, karena dia akan lebih dalam dan merusak struktur lebih dalam lagi. Nah itu pasti akan pengobatannya lebih complicated dan kita memerlukan tindakan yang lebih lanjut lagi. Gitu. Apakah artinya maksudnya low grade ke high grade itu artinya bakterinya jadi berubah atau bertambah? Maksudnya ada jadi banyak pacarnya atau gimana? Betul dok. Karena kalau sudah menjadi high grade infection ini udah mix infection dah. Berarti artinya banyak sekali bakteri ya, udah mix banyak ya. Kan kalau kita ketahui kalau kondisi abses atau masih akut dok ya, itu biasanya kan terjadi suatu anaerob bakteri infection. Nah itu yang kita harus siasati, obat apa nih yang kita harus berikan pada saat kondisi pasien sedang akut seperti itu. Bukannya kalau bakteri anaerob itu artinya dia tidak boleh kena udara. Betul dok. Kalau kena udara dia mati kan? Ya, jadi kalau open aja kalau gitu. Bisa, makanya kalau memang memungkinkan sudah kita bisa open, kita langsung drainase, itu kita obatin dengan obat yang tepat gitu. Jadi artinya saat ini kita lihat ini akut, terlihat abses, sebaiknya di drainase. Iya, drainase, dan sebisa mungkin kalau kita bisa melakukan mengeliminasi penyebabnya langsung kita lakukan supaya infeksi lebih cepat redanya. Ya, oke. Terus kemudian kalau golongan sedikit penjelasan dok ya mengenai golongan penicillin yang paling sering ini kan broad spectrum dok ya. Penicillin kan ada yang udah klasik itu dengan amoxicillin. Saya rasa untuk
eh, tipikal bakteri yang sudah berkembang di Indonesia yang sering kita ketemu ini memang agak berbeda-beda pendapat kalau di negara lain, dok. Ya. Karena ya boleh dibilang di Indonesia ini cepat sekali terjadi perubahan macam bakteri dan resistensi bakteri sangat cepat tinggi di sini. Ya sebetulnya feedback positifnya juga pasti hostnya akan juga memiliki daya ketahanan yang juga lebih bagus gitu, dok. Atau imun gitu ya. Jadi maksudnya dengan kata lain kadang dengan pemberian penisilin yang klasik agak kurang efektif Untuk sekarang ini. ya, tapi bukan dalam artian penisilin itu tidak bagus, ya. Yang sering kita ketahui juga yang kombinasi dengan clavunalat atau dengan amoxiclav. Di sini ada slide saya sedikit bahas. Ini cukup efektif, dok, apalagi dengan untuk kasus-kasus yang tadi kita bahas juga mengenai daerah sinus ya, dok ya. Daerah sinus itu kan sebetulnya mixed infection, dan beberapa penelitian menyatakan bahwa dia itu lebih banyak terdapat gram positif. Kalau untuk Sinusitis ya. sinusitis ya. Ya, gram positif memang ada sedikit, kadang ada sedikit gram negatif, atau juga bisa mix. Kalau dia sudah fasenya udah lanjut dia bisa mix. Tapi pada awal-awal biasanya seperti itu. Nah, kita bisa berikan dengan amoxiclav atau amoxicillin clavunalat. Nah, seperti dia akan menggunakan dengan cepat dia akan melokalisir bakteri tersebut, dok. Ya. Kalau misalnya agak sedikit lebih jauh lagi, kadang ada pertanyaan misalnya, dok, pasien, dok, yang sering kita ini juga saya refresh lagi, dok ya, maksudnya buat teman-teman semua, kalau melakukan suatu eliminasi, kita melakukan screening di awal, kita itu harus betul-betul, karena nggak sedikit banyak akibat dari pemberian obat itu cukup fatal, dok. Yang kita Maksudnya cukup fatal itu gimana? Jadi kita berikan obat terus yang dimana kita tidak tahu bahwa pasien tersebut banyak alergi, dok. Banyak alergi. Ya, alergi obat. Makanya kita harus di awal tuh kita harus betul-betul tanyakan pasien itu ada alergi obat atau tidak. Nah, misalnya banyak beberapa case pasien mengalami alergi terhadap penisilin. Ya. Jadi apa Sering nih terjadi. solusinya? Ya. Nah, pilihan lain untuk penisilin di sini juga ada golongan cephalosporin ya, dok. Cephalosporin ini mungkin juga sudah tidak asing. Biasanya kalau di sehari-hari ditemukan itu cefadroxil, cefat, atau mungkin merek dagangnya Cefixin, Cefspan itu sama semua, dok. Nah, di sini Ini golongan kedua tadi ya? ya, di sini ada sedikit lebih pengembangannya lebih efektif karena di sini dia dapat mengatasi gram negatif dan positif dengan baik, dan juga ini penelitian menyatakan bahwa golongan cephalosporin ini untuk recovery dari soft tissue itu cukup efektif, dok. Jadi untuk epitel, untuk jaringan otot itu digunakan dengan cephalosporin. Nah, kuman bakteri yang berada di lapisan tersebut itu cukup sensitif dengan antibiotik ini, dok. Jadi cocok dong untuk kasus yang bone graft cocok ini ya? Betul, dok. Kadang memang saya kombinasi antara ini dengan cephalosporin dengan mungkin yang anaerob. Nah, kalau anaerob ada di yang ketiga ya? Yang ketiga ini fluoroquinolones yang sudah mungkin tidak asing ya, dok ya. Metronidazole, atau mungkin kalau teman-teman sering itu kan yang Dipterio biasanya. ya biasa dia berupa pasta Ya. ataupun bisa yang oral. Oke. Jadi penisilin itu kan tadi bicarakan bisa untuk gram positif, Ya, gram negatif itu sebagian. Sedangkan kalau untuk yang golongan kedua tadi bisa untuk negatif dan positif. dia lebih efektif, dok. Ya. Jadi dua-duanya dia dapat ini. Nah, kalau yang ketiga ini bisa negatif, bisa positif, bisa anaerob. Betul, dok. Berarti lebih sakti lagi ini. Betul. Dia sebetulnya lebih lanjut lagi ini. Ini kalau sudah bilang high grade infection, Ya. biasanya kita kombinasinya saya gunakan ini dengan levofloxacin. Itu kan generasi 3, dok ya. Jadi untuk antibiotik levo ini dia efektif juga untuk gram negatif dan positif, di mana pemberian dosnya hanya sekali sehari. Jadi dia hanya gunain sekali, biasanya dosisnya 500 sampai 750 mg per hari. Selama kurang lebih inkubasi bakteri kan bisa sampai 7 sampai 14 hari, dok. Jadi kita berikan minimal kalau high grade saya berikan dari 7 hari. 7 hari. Sampai kalau perlu sampai 2 minggu.
Iya. 7 sampai 14 hari ya. Betul dok. Dan Tapi kalau kita melihat sesuatu kasus yang question mark, kita nggak tahu ini apa, ya, kasih tipe ini aja dong. bisa dok, kalau memang itu dalam artian kasusnya ini memang kita lihat suatu yang kita sudah mencurigai ini bisa menjadi yang lebih serius, itu bisa dipilih golongan yang ini karena ini golongan yang cukup tinggi dan efektif. Tapi memang tidak semuanya harus pakai ini dok. Kita harus ingat juga bahwa tubuh manusia itu mempunyai kemampuan untuk resisten terhadap bakteri. Kalau kita terlalu sering menggunakan yang golongan ini, pada suatu saat kita memberikan antibiotik yang drug of choice tapi tingkat efektifnya di bawah obat tersebut agak kurang sensitif nanti jadinya. Benar. Sebagai contoh, karena ini kan lagi ngetop ya masalah COVID. Ya, Drug of choice antibiotik untuk COVID dulu kan disebutnya azithromycin. azithromycin. Iya. Nah, azithromycin itu termasuk ini. Kan dia Azithromycin. makan tadi satu ya itu. Ya, itu generasinya setara dok. Setara dengan Ya, ini. betul. Berarti dia bisa negatif, positif, dan anaerob juga. Kurang lebih seperti itu dok. Berarti itu bahaya dong ya. Kalau kasih minum keseringan. Tidak, memang sesuai dengan indikasinya sih dok. Kalau golongan yang udah golongan 3 ke atas itu memang hanya untuk infeksi yang serius dan juga memang harus kita perhatikan gradualnya. Jadi memang diperlukannya sesuai indikasinya seperti itu. Dengan arti kata lain, kalau kita menggunakan udah grade yang ketiga ini, ada kemungkinan selanjutnya kita pakai penicillin itu sudah tidak mempan maksudnya. Kalau kita dalam jangka waktu yang lama kita sudah memberikan generasi yang ketiga seperti levofloxacin atau azithromycin seperti itu, kita berikan penicillin, tetap ada efek tapi efektivitasnya tidak bisa 100% dong. Oh, paling cuma tinggal 50% Ya. gitu. Kadang malah dia udah resisten. Banyak kita ketemukan, mungkin teman-teman sejawat juga sering menemukan bahwa kasus infeksi kita sudah kasih obat yang memang penicillin itu drug of choice, tapi bukan kita menyampingkan penicillin, bukan, tapi sering pasti kan dikasih penicillin nggak sembuh atau dengan ini. Nah seperti itu mungkin karena itu karena generasi kumannya sudah makin bermutasi menjadi lebih kuat, otomatis obatnya juga akan mengikuti dong. Sehingga obat yang Jadi ada dua kemungkinan ya. Ya, Bakterinya yang lebih kuat atau tubuhnya resisten. betul dong. Begitu kan? Tubuhnya resisten ya. Maksudnya respon tubuh itu jadi bakterinya yang udah resisten terhadap Iya. antibiotik ini. Oke. Ya mungkin kalau untuk kondisi aku tadi tetap kita kombinasi dengan metronidazole dok, karena Ya. tetap diperlukan untuk anaerob bakterinya itu kita kombinasi dengan metronidazole. Itu Kurang lebih seperti itu dok kalau untuk sekilas tentang mau tebakan. antibiotik yang efektif digunakan untuk Jadi kalau misalnya terjadi kayak tadi mukositis, ya. berarti kesimpulannya kita cukup dengan golongan penicillin cukup. Kita lihat kalau mukositis kasusnya tidak melibatkan struktur lebih dalam, dan kita udah tahu nih dok, misalnya kayak dokter tadi udah menyatakan, oh ini karena biji cabai atau ini, saya rasa cukup, tidak ada masalah. Atau mungkin nggak perlu diobatin sembuh sendiri. Bisa sembuh, tapi yang kita perhatikan adalah kita harus memastikan bahwa kadar bakterinya harus lebih bisa dieliminasi dengan antibodi dok. Soalnya kalau antibodinya dia tidak bisa mengeliminate bakteri tersebut, Tetap harus di. ya, takutnya nanti malah dia infeksi tapi dia turun infeksinya tapi masih ada dok. Nah, itu jadi sering pada kasus kan sembuh tapi lama gitu dok. Nah, kalau kita bantu dengan antibiotik pasti akan mempercepat karena di dalam antibiotik itu terutama kayak tadi di penicillin, amoxiclav itu kan menghambat enzim beta laktamase dok, dimana itu di dalam tubuh itu dia menghambat enzim tersebut sehingga kuman bakteri itu berkembangnya terhambat. Jadi ceritanya kalau kita lihat infeksinya itu cuma sifatnya tidak parah, kita cukup beri golongan penicillin sudah cukup ya. Cukup dok. Nah, terus kemudian ini banyak pertanyaan banget nih yang sejak tahun lalu Dr. Adrian kasih case-case yang bone graft sampai pregnant bone lah segala macam. Nah itu kan setelah dilakukan bone graft
penjahitan segala macam itu kan pasti ada reaksi infeksinya ya, Iya, jadi betul. penyembuhannya. Nah itu rahasianya apa tuh kasih supaya pasien itu nggak hidup tenang lah gitu, pulang itu dengan santai, nggak kesakitan. Nah itu dikasih apa tuh? Sebetulnya simpel sih dok, komunikasi ya dok. Komunikasi. Komunikasi itu penting loh dok. Jadi kita obatnya itu telepon pasien ya. Follow up pasien. Iya betul dok. Ya intinya, tapi memang betul ya. Dalam artian kalau kita sudah mengerjakan kasus-kasus yang memang high risk dan mungkin juga kemungkinan terjadi komplikasi segala macam, kita harus baik komunikasi dengan pasien dok. Karena namanya kita melakukan suatu treatment atau suatu terapi, pasti ada namanya resiko dan komplikasi dok. Dan kita harus siap menghadapi karena tidak semua kasus itu hasilnya pasti mulus seperti yang kita bayangkan dok. Iya. Kita udah berdasarkan SOP, kita sudah mengikuti aturannya, tapi seringkali terjadi suatu infeksi yang tidak kita duga. Iya. Tadi. Nah jadi selain komunikasi, obat apa yang dikasih menurut Adrian? Iya. Untuk kasus bone graft ya kita, kasus normal nih bone graft, belum komplikasi. Oh ini maksudnya untuk jadi kalau setelah bone graft dikasih obat apa gitu? Iya betul. Iya. Kalau kita melakukan suatu tindakan bone graft nambah tulang yang memang sifatnya tidak terlalu ekstrem ya dok ya, Iya. simple bone graft segala macam, mungkin kita lakukan one stage yang melakukan suatu implantasi dengan langsung dilakukan bone grafting, itu dengan pemberian penicillin cukup dok. Karena itu tidak ada infeksi ya. Infeksi. Biasanya cuma Iya. preventif. Betul. Nah kalau udah terjadi komplikasi, misalnya setelah beberapa hari kemudian jahitannya lepas, Iya. kemudian terjadi nekrose di Iya. besinya. Nah apa yang dilakukan oleh dokter Adrian? Obat apa yang diberikan? Ya jadi kalau sudah terjadi infeksi dok ya, ini sambil kita lihat gambar boleh dok? Boleh. Nah ini kasusnya dok. Ini kita lihat defeknya luar biasa nih dok. Iya. Tulangnya udah tidak ada support di sini. Nah ini kan kita dengan berusaha dok ya, kita Iya. berusaha kita tutup, sepertinya tidak ada masalah dok. Setelah kita lakukan observasi selama kurang dari 1 minggu, yang terjadi seperti ini dok. Waduh. Apaan tuh? Ini hal yang paling tidak kita harapkan dok. Pasien Iya. dengan menanyakan apa ini dok? Apa tuh yang gagu ya? Nah kalau seperti ini, saya bilang kasusnya ini udah high grade infection dok seperti ini. Jadi kalau high grade infection, pasti kita memerlukan suatu manuver tindakan dan pengobatan. Ya. Pada kasus seperti ini, kalau terjadi komplikasi, kita sudah tahu mengetahui bahwa ini pasti terjadi suatu kurang suplai darah yang maksimal dok. Jadi dalam artian memang kadang resiko dan komplikasi kita melakukan suatu tindakan bone grafting atau bone augmentation yang cukup ekstrem, pasti ada risiko seperti ini dok. Makanya kita harus juga memastikan bahwa di materi sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai releasing, terus retention segala macam. Nah, mungkin dari beberapa aspek itu ada yang kurang maksimal. Jadi artinya kekurangan blood supply gitu. betul. Jadi terjadi seperti ini. Ya karena kalau melakukan bone graft itu kan sebenarnya kita harus adakan manipulasi dari soft tissue kan. Betul dok. Kita cut sini, cut sana, potongnya ternyata pembuluh darahnya dipotong semua ya. Memang kalau menurut saya pribadi sih setelah kita makin pelajarin, kita makin ini sebetulnya kunci dari suatu, apalagi kalau kita bilang vertical augmentasi adalah soft tissue. Karena kalau kita bilang bone, itu dari dulu nggak ada perubahan. Tapi kalau soft tissue itu sangat dinamis sekali dok, dan itu efeknya cukup vital. Jadi sekarang kuncinya bagaimana kalau ngalamin seperti ini, berarti soft tissue, blood supply yang kurang, Iya. soft tissue necrose, Iya, berarti kita mesti kasih obatnya yang high grade. iya. Nah itu bagaimana? Jadi kalau seperti ini, pasti pertama kita harus berikan obat. Oral ya? Ya, per oral. Ini per oral, kondisi seperti ini kita tunggu sampai kurang lebih sampai inflamasi mereda, kurang dari 1 minggu, 7 hari sampai 14 hari kita itu terjadi infeksi, berarti sudah terjadi high grade. Jadi kalau 7 hari setelah 7 hari terjadi seperti ini, kita otomatis berikan obat, kita berikan golongan fluoroquinolone.
Jadi kita kombinasi dengan levofloxacin dengan metronidazole. Metronidazole, oke. Ya. Nah, setelah kita berikan kurang lebih sampai 7 hari. 7 hari, ya. Ya, baru kita lakukan debridement atau pembersihan, dok. Karena kalau kita nggak lakukan seperti itu, range-nya boleh 7 sampai 14 hari, dok. Kalau nggak dilakukan seperti itu, pasti nanti dia akan relapse lagi dan makin parah. Jadi artinya 7 hari, 14 hari itu biasanya langsung reda ya, Kak? Jumlah kumannya kita bisa tekan, dok. Tapi kerusakan kita nggak bisa tahan. Jadi kerusakan dari hard tissue dan soft tissue itu kita nggak bisa manuver, dok. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau dikasih 7 hari kemudian, bentuknya masih seperti ini atau udah berkurang? Kalau kita biarkan, dok. Nggak, kalau kita udah makan obat 7 hari. Mesti kita obat tapi tidak ada tindakan, diobatin aja. Bukan tindakan, kontrol, pastinya kontrol. 7 hari kemudian bentuknya masih seperti ini atau udah reduce? Kalau dari inflamasi pasti turun, dok. Tapi kalau kita bilang nekrosis itu jadi kalau suatu soft tissue dia mengalami nekrosis, dia pasti nekrosis akan terus terjadi, dok. Kecuali kita nekrosis kita buang. Ya, cuman mungkin tidak terlalu parah kalau seperti kita diamkan seperti itu, pasti akan lebih cepat dengan adanya antibiotik yang lebih kuat, pasti menahan supaya dia tidak makin luas, dok. Tapi yang sudah nekrosis itu pasti akan tetap terjadi nekrosis. Dan memang kita harus lakukan pembersihan seperti itu. Nekrosis itu harus dibuang, gitu. Nekrotomi, dok. Nah, kalau misalnya gamnya seperti itu, nekrosis dibuang, hilang nih semuanya. Tutupnya pakai apa nih? Ya, memang itu kadang challenge-nya di situ, dok. Gitu. Apa tarik lagi semua? Jadi ini juga ada sedikit sharing, dok, ya. Iya. Jadi ini setelah tadi terjadi nekrosis, ini kurang lebih saya melakukan secondary surgery lagi nih kurang lebih di range hampir 2 minggu, dok, ya. Hampir 2 minggu kita buka flap lagi. Iya. Terus kemudian kita lakukan necrotomy debridement dan juga sebagian bone graft yang sudah nekrosis kita juga harus singkirkan, terus kemudian kita bersihkan dan juga kita melakukan suatu tadi nekrotomi, dipotong pemotongan daerah yang sudah nekrosis, dan kita harus juga tahap selanjutnya adalah memikirkan bagaimana yang dokter bilang tadi, bagaimana cara kita nutupnya. Iya. Nah, itu kan. Jadi selama ini pun antibiotik jalan terus nih. Jalan terus, ya? Berarti bisa sampai lebih dari 14 hari ya? Bisa, dok. Kalau memang diperlukan kan memang antibiotik itu sesuai dengan indikasi. Nah itu dia, Dr. Felix tuh. Akibatnya high risk building begitu. Iya. Biotnya terlalu tinggi ya. Iya, betul, dok. Kadang kan kita suka ekspektasinya pengennya setinggi mungkin, dok. Kayaknya lantainya 50 gitu. Tapi kayaknya safety zone-nya nggak boleh 50. Ya, jadi setelah dilakukan suatu releasing flap, terus kemudian kita cair lagi. Ya. Dan nanti kita akan tanya Dr. Putra nih. Nanti tuh dia kalau kasus begini, anestesinya seperti apa tuh? Ya. Maksudnya dalam keadaan infeksi, kan kebanyakan di anestesi nggak jalan. Betul. Iya kan? Nanti kita akan dengar Dr. Putra seperti apa ya. Betul, dok. Ya, ini dengan pengobatan yang adekuat, kita berikan terus antibiotik, dok, ya, dalam konteks boleh kita mix, misalnya tadi dengan golongan fluoroquinolone, kita lakukan selama 14 hari, setelah 14 hari kita ganti dengan misalnya cephalosporin. Tapi tidak perlu suatu metronidazole lagi, dok, karena sudah anaerobnya sudah nggak ada ya? Karena kita sudah open flap, itu udah aerob kan? Iya, kita pasti mati lah. Betul, kita hanya ganti dengan maintenance-nya dengan cephalosporin, nggak ada masalah, dok. Silakan itu dengan tindakan ya soft tissue, ya saya bilang tadi, dok, banyak penelitian bahwa cephalosporin ini, cefixime seperti itu, dok, ya, itu sangat baik untuk kuman bakteri yang ada di jaringan lunak, epitel, diffusi seperti itu. Nah, ini setelah kita lakukan dengan cephalosporin, hasilnya cukup baik dan infeksi udah reda. Nah, kita lihat hasilnya yang tadinya infeksi, akhirnya kita pengobatan, terus kemudian kita manuver, flap akan kembali seperti normal. Akhirnya bisa pasang implan. Intinya itu akhirnya. Jadi bone yang tadi yang
dilakukan tadi berhasil ya? Atau sebagian hilang? Sebagian masih hilang, Dok. Karena memang kan kita prinsipnya itu bikinnya di over. Jadi untuk over itu gunanya kalau kita tektor, jadi kita bisa punya base yang Ini untungnya kalau kita bisa handle ya. Kalau sampai kita biarkan, habis ya. pasti habis, Dok. Yang kita buat itu habis, dan juga bahkan mungkin defect-nya jauh lebih ini nanti. Ya. Kurang lebih kalau untuk penanganan antibiotik dan juga manuver itu salah satu contoh yang bisa kita bahas, Dok, mengenai tindakan. Jadi apa sih yang sebetulnya nggak hanya dengan bone graft atau dengan ini, proses implan yang simple implan pun juga sama, Dok. Jadi dalam artian kita harus melihat kalau terjadi infeksi apakah langsung implan ini fail, belum tentu. Di kasus sebetulnya kan kita bahas, Dok, ya, waktu itu yang ada kasus implan udah mau fail kita pertahankan juga. Tunggu juga. Itu kasih obat nggak tuh? Kasih, Dok. Obatnya golongan apa tuh? Waktu itu dikasihnya golongan cephalosporin, Dok. Berarti yang golongan 3 ada? Bukan, yang itu yang kedua ya? Yang kedua. Yang kedua. Iya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih anestesinya ya? Iya. Ya, kita undang Dr. Putra. Siang gitu. Selamat siang, Dr. Putra. Wah, Dr. Putra adalah dokter spesialis anestesi. Ini pakarnya ini. Ini pendekar anestesi. Iya. Jadi kan banyak sekali nih sekarang orang pada tanya anestesi, terutama dokter gigi ya. Golongannya kan banyak. Ada lidocain lah, mefikain, articain, segala macam. Sebenarnya yang paling tepat itu kapan sih kita gunakan yang ini, yang lidocain, mefikain, terus sama kira-kira itu derajat dari anestesi itu apa aja ya? Misalnya dari lokal sampai ke deep anestesi segala macam itu. Iya. Terus bagaimana kalau kita ngadepin pasien yang kadang-kadang kan banyak komplikasinya ya, misalnya ada sakit jantung, ada sakit gula, pilihan yang tepat itu apa gitu untuk anestesi ini. Bagaimana Dr. Putra? Basically sih sebenarnya dalam kita memilih suatu treatment pada pasien, yang pertama kita lihat case by case ya. Apakah yang pertama kenyamanan pasien itu yang utama. Kalau memang pasien yang memang nyaman dengan lokal anestesi, kita jelaskan bahwa dalam penggunaan lokal anestesi ada penyuntikan, ada sensasi nyeri itu pasti ada ya pada saat penyuntikan, dan rasa baal. Terus jika blokadenya memang cukup luas, otomatis kadang-kadang mengganggu sensasi indera pengecap ya, seperti itu juga harus dijelaskan. Nah, berikutnya yang resiko pada pasien juga harus dipertimbangkan. Yang tadi dijabarkan kan dokter ada penyakit komorbid ya, ada termasuk dalam hal ini adalah riwayat alergi ya. Karena beberapa lokal anestesi itu ada yang sifatnya induced alergi, jadi kita juga harus pertimbangkan, harus lakukan assessment. Yang berikutnya luas area yang akan dikerjakan dan kenyamanan dari operator sendiri. Sebagai seorang anestesi, kita pasti akan komunikasi nih sama operatornya. Sejauh mana tindakan yang akan dikerjakan, berapa lama, durasinya seperti apa, apakah karena gigi kan bergerak di area oral ya, di situ ada airway, jadi resiko aspirasinya juga seperti apa, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau pemilihan lokal anestesi sendiri, balik lagi nih, setiap operator punya preference sendiri, termasuk dalam hal durasi terutama ya. Karena lokal anestesi itu prinsipnya banyak sekali jenisnya, banyak golongannya. Golongannya cuma ada 2, tapi banyak jenisnya. Nah itu berpengaruh terhadap pertama kali yang dilihat adalah durasinya, durasi kerjanya. Berapa lama sih sekali penyuntikan, timingnya berapa lama sih dia bisa bekerja. Yang kedua, pada saat setelah disuntikan, kapan kita si obat itu sudah mulai aktif memblokade si sarafnya. Jadi preference dari tiap-tiap operator itu memang punya kenyamanan tersendiri ya. Nah kalau dari aspek safety, penggunaan obat-obatan lokal anestesi golongan ester amida saat ini, yaitu resikonya kecil karena dia cepat di metabolisme, namun ada resiko alergi ya, ester amida ya. Tapi kalau untuk golongan yang satu lagi yang amida hybrid yang sekarang udah ada, itu campuran ya, prokain sama lidokain. Jadi amino sama amida sama esternya udah ada kombinasi, dan itu
memang diharapkannya durasinya lebih panjang, mulai onsetnya lebih cepat, efek sampingnya lebih minimal ya. Jadi ini kayaknya best choice ya berarti ya. Ya reverse lagi, balik lagi ya. Tapi memang kalau misalnya kita kenapa sih ada obat itu muncul, pasti ada pertimbangannya, dan saat ini memang penggunaan kombinasi itu yang lebih dipilih ya, karena tetap multimodal anestesia kita kenal saat ini. Jadi penggunaan obat-obat anestesi itu campur dengan harapan mencapai dosis terapi yang diinginkan, terapeutik dosnya tercapai dengan jumlah dosis yang diberikan itu seminimal mungkin. Itu yang kita targetkan sekarang. Gitu. Jadi apakah kita sebut tadi RTK ini ya, yang sekarang kayaknya lagi dibicarakan ya, karena durasinya panjang, safety-nya juga lumayan. Betul. Apakah untuk semua case pasien itu aman untuk RTK ini? Nah, karena balik lagi tadi di Artiken ini ada prokain ya, jadi prokain itu golongan esternya. Dari prokain sendiri itu efek karena dia golongan ester itu dicerna, langsung dikeluarkan lewat urin. Efek sampingnya ada zat metabolit aktif namanya PABA, para aminobenzoic acid, dan itu induce alergi. Nah, jadi memang harus dilakukan analisis yang dalam pasiennya apakah ada alergi. Pun kalau ada memang lebih baik dihindari, atau memang jika memang alerginya terkontrol, apakah sudah dengan obat itu bisa digunakan. Tapi kalau dari mana kita itu mau tes alergi, dari mana kita tahu? Nah, balik lagi kan karena alergi ini sangat sulit ya dok ya. Iya, Kadang-kadang orang yang nggak alergi pun bisa tiba-tiba alergi gitu ya. Jadi kalau asesmen nih pasien sudah kita tanya ada riwayat alergi nggak? Ada, mungkin itu bisa dihindari langsung. Tapi kalau memang tidak dibilang dok nggak pernah ada alergi ya, terus kita gunakan, ternyata terjadi anafilaktik shock ya, itulah yang kita sebagai seorang medis harus siap. Jadi preparation untuk semua obat yang diberikan pada pasien pasti ada resiko untuk terjadinya reaksi alergi. Nah, begitu terjadi anafilaktik shock, treatmentnya harus mulai dari airway, saluran nafas kita harus secure. Terus kalau misalnya terjadi hipotensi, berikan epinefrin, ya itu harus dipertimbangkan. Jadi memang dalam penggunaan obat-obat yang sifatnya dia injeksi, ada resiko alergi ya, persiapan untuk terjadi anafilaktik itu harus ada. Jadi peralatan yang pertolongan pertama harus siap gitu. Betul sekali. Kayaknya agak serem juga ini. Tapi catatannya kejadian ini kecil. Jadi angka kejadiannya kecil. Jadi by textbook memang ada risiko, tapi kalau kita hitung angka kejadiannya sangat kecil. Apa kita bisa coba misalnya tes sedikit dulu? Boleh. Jadi memang kalau misalnya incremental dose yang kita sebutnya. Jadi coba dulu setelah diobservasi 3-5 menit tidak ada reaksi, maka baru dicobakan lagi. Gitu. Cukup dengan satu strip atau? Sebenarnya dalam teori anafilaktik itu ada yang kadang-kadang dose dependent ya. Jadi tapi tetap yang namanya gitu kita injeksi, kalau misalnya di situ ada reaksi gatal, alergi atau tidak nyaman, lebih baik langsung di stop. Jadi kalau ini kan di dalam mulut ya, jadi kita suntikin langsung dalam gusi itu. Tetap di daerah yang kita tujukan. Nanti kita observasi, nggak ada reaksi alergi, boleh lanjut. Gitu. Tetap precaution harus ada. Gitu. Kenapa? Ini Dokter Putra, mungkin sedikit saya potong ya dok. Ya. Ini sering juga nih pertanyaan dari teman-teman sejawat. Sebetulnya kalau kita bilang RTKN nih, itu adalah obat ampuh dok, itu andalan lah buatnya. Cuman kadang yang jadi bahan pemikiran adalah pada pasien-pasien yang memiliki comorbid nih. Seringkali kita ketemukan pasien dengan heart disease yang dia memiliki dia sedang dalam pengobatan antikoagulan. Itu sangat tidak dianjurkan untuk penyuntikan dengan artikain. Nah, sebetulnya yang kita bahas di sini, apakah jenis dari artikain ini kombinasi lidokain prokain ini, atau karena adrenalinnya dok? Yang kita harus, maksudnya kita, ini kalau pasien ada dengan heart disease nih, jangan pakai ini deh, kita mending pakai lidokain, atau pakai yang lain, even ya, bahkan yang noradrenalin, walaupun sebetulnya noradrenalin kan efeknya cukup sama juga. Nah, itu mungkin gimana dok?
apakah dari adrenalinnya atau dari kandungan artika ini yang memang nggak diperbolehkan? Jadi di sini ada dua aspek ya, bahwa pertama dalam penggunaan lidocaine sendiri itu ada efek ke cardiotoxicity-nya ada, ya memang ada rentang dosis yang tidak boleh dilewati dalam penggunaan lidocaine. Efeknya apa? Kalau begitu kita masukkan lidocaine begitu melewati dosis maksimalnya, gejala cardiotoxicity-nya itu pada lidocaine adalah prolongite ya, jadi dari EKG-nya akan kelihatan jadi memanjang, bradikardi sampai bisa menyebabkan tachyarrhythmia ataupun hingga menyebabkan cardiac arrest. Ya, bisa aritmia. Memang menyeramkan. Aritmianya sementara. Ya, nah, tapi itu efeknya enaknya sementara. Sementara dan metabolisme cepat ya. Nah, balik lagi sih sebenarnya kalau memang dia hipertensi ataupun ada masalah kardiak, kita harus lihat case by case ya. Tidak semua obat itu menjadi kontraindikasi mutlak. Jadi penggunaannya masih boleh ya, tapi dengan tentang dosis yang tadi dia bilang bahwa incremental dose kita berikan, kita berikan observasi. Nah, terkait dengan adanya kandungan epinefrin di sini, memang kalau tujuannya pada obat-obat lokal anestesi, penambahan epinefrin itu memanjangkan durasi absorpsi obat ya. Jadi otomatis terjadi vasokonstriksi di situ sehingga absorpsi dari si obat-obat lokal anestesinya akan lebih lambat. Itu harapannya. Namun memang jumlah adrenalin ini kan sebenarnya kalau yang preparat yang sudah jadi itu kecil sekali dok, dan itu lebih sudah ada perhitungannya ya dibandingkan kita yang menginjeksi sendiri epinefrinnya. Nah, balik lagi bahwa observasi itu penting ya dok. Kalau memang dianggap bahwa pasien ini memiliki high risk dan kita membutuhkan obat yang sudah dipilih, arti di sini artikel ini ya observasinya apakah dengan pemasangan monitoring ya, seperti itu juga kita harus inform konsen sama pasien bahwa kita akan memilih obat ini dengan risiko ini yang harapannya sih minimal dengan teknik pemberian tadi yang minimal dosisnya. Nah, balik lagi kalau memang sudah ada pasien-pasien yang ada berisiko seperti tersebut, perhitungan dosisnya yang harus ketat ya. Jadi kalau perlu dicatat gitu, dosis ini maksimalnya segini, berapa kali pemberian. Jadi jangan sampai kita bablas melewati rentang dosis itu. Itu bagus juga dok, topik mengenai maksimum dose. Ya. Jadi berapa ampul gitu. Iya. Mungkin yang sering ditanyakan dok ya. Iya. Jadi kita nyuntik ini bisa berapa ampul sih? Iya. Kan kadang kita ketakutan nih. Iya. Kadang ketakutan kita nyuntik nggak sadar begitu melihat di bawah, waduh, udah 10 ampul. Iya. Tapi itu menarik dok, sebenarnya beberapa case ada juga yang mungkin ya kita pernah ngalamin atau mungkin kita melihat teman sejawat gitu, kadang kita tanpa sadar dok, mungkin lebih dari dibilang kan teori 7 ampul, padahal kita kadang bisa kalau rasi yang lama atau mungkin bisa lebih dari 7 ampul gitu. Nah cuman kalau di referensi yang saya baca ini ada maksimum dosnya dia 7 mg per kilogram berat badan. Nah, maksudnya mungkin dokter Putra kan lebih mendalami ya, jadi mengenai ini sebetulnya praktisnya buat kita bagaimana dok ya, untuk ya minimal batas yang aman ya. Jadi balik lagi bahwa kan obat itu di metabolisme dan dia akan disekresikan ya. Nah, memang 7 mg per kilogram berat badan ini maksimal dos adalah 1 kali pemberian berat seperti itu. Nah, kalau sudah dalam rentang itu maka kita harus menunggu si obat itu tereliminasi. Nah, secara teori kalau prokain kan eliminasinya lewat renal ya, dan plasma itu cepat sekali. Jadi kalau kita lihat aja onsetnya cuma 30 menit itu udah lama banget ya. Ada 15 menit pada beberapa orang sudah habis ya kalau prokain ya. Tapi kalau lidocaine itu kan secara teori saja dia 30 menit. Ya, 30 menit itu masih ada efeknya. Terus eliminasinya bisa sampai 2-3 jam dan itu metabolisme di hepar. Nah, balik lagi, kalau memang si obat itu sudah tereliminasi, half lifetime-nya sudah lewat, maka otomatis kadar plasmanya sudah turun dalam darah, kita masih ada jeda untuk memberikannya. Jadi masih boleh dong? Masih boleh, tapi balik lagi ya dok, karena it's by textbook, dan kita juga tidak mungkin melakukan pemeriksaan kadar obat sewaktu ya. Maka itulah disebut dengan ada therapeutic dose-nya, ada window terapinya. Dan di situ kita berikan, kalau memang kita sudah menganggap bahwa ini sudah lewat half time-nya dan kita masih bisa berikan incremental dose yang disarankan. Berarti kita bisa lihat bahwa itu
half time dari itu ya. Ya, betul. Half time dari incremental itu ya. Tadi ya. Dos yang pertamanya sudah lewat, kita harapannya sudah tereliminasi, makanya kita boleh tambahkan. Makanya pemahaman terhadap obat itu penting ya, Dok. Walau tidak hanya kita tahu cara penggunaannya, hingga farmakokinetik, farmakodinamik obatnya juga harus ngerti, sehingga pada penggunaannya jika kita memang harus melewati dosisnya, dosis apa nih yang kita lewatin, apakah dosis sekali pemberian atau dosis harian. Nah, itu kita juga harus paham. Jadi kesimpulannya kalau kita ngomong tadi gunakan artikein, ya kurang lebih itu berapa lama waktu dia punya untuk onset dibuangnya ya? Dibuangnya. Kalau kita ngelihat kombinasinya kan lidokain dan prokain ya. Prokainnya mungkin cepat sih, bisa 3 menit sudah selesai. Lidokainnya kalau misalnya dia tidak ada kelainan hati, bagus semua, tidak ada masalah metabolismenya, maka otomatis kira-kira 1 jaman sudah mulai turun kadarnya ya. Nah, tapi karena ada epinefrin, otomatis akan memanjang. Betul. Nah, memanjang ini sampai kapan? Nah, itu yang memang karena kita penggunaan epinefrin itu tidak bisa dihitung gitu loh, Dok, bahwa ini kalau kita tambahin epinefrin segini akan lebih panjang segini gitu, enggak. Jadi tergantung darah yang terjadi vasokonstriksi, lebar pembuluh darah, penampangnya dan lainnya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan untuk tambahkan ya. Jadi dalam arti mungkin 1 jam jadi berapa jam. Nah, saran saya memang kalau memang sudah melewati dosis maksimumnya, kan masih ada anestesi lokal lain, Dok. Ya. Di-combine. Jadi di-combine. Jadi balik lagi bahwa tujuan dari multimodal anestesi itu adalah mengurangi kemungkinan efek samping karena dosis yang maksimal. Jadi kalau kita ngomong nih, kalau case yang sulit, perkiraan kita misalnya ini operasi 3 jam atau lebih. Betul. Sedangkan itu udah pakai 7 ampul. Ya, artinya kalau kita butuh lagi pasien sakit, kita kasih golongan misalnya lidokain. Betul. Yang lebih mungkin bisa pakai mefivakain atau ropivakain ya, gitu kita bisa pilih yang anestesi yang lain. Sekarang kalau gitu menurut Dr. Putra nih, untuk anestesi kan ada yang lokal, ada juga yang GA kan. Nah, sekarang kapan kita bisa pakai lokal, kapan kita pakai GA misalnya? Dengan ngomong kasus yang durasinya sekian panjang gitu. Nah, balik lagi karena lokal anestesi kan dia punya jeda waktunya ya, ada batasnya, maksimal dosisnya, terus lama pengerjaannya yang dibatasin. Balik kalau ke operator menyatakan bahwa ini tindakan akan lebih dari rentang si dosis lokal anestesi, ya sarankan mungkin dikombinasi. Apakah minimal lokal anestesi dengan sedasi seperti itu. Jadi sedasinya pun hanya menggunakan obat-obat anestesi yang analgetik intravena yang sifatnya membantu dari penggunaan obat lokal anestesi seperti itu. Jadi artinya nih dari lokal anestesi ke GA, di tengah-tengahnya ada sedasi. Ada namanya sedasi. Jadi ada tidak langsung dia masuk sampai ke general anestesi, ada namanya sedasi. Sedasi pun kita bagi tingkatannya ada sedasi ringan, sedang dan dalam. Kalau ringan itu pasien masih full alert, semua masih ingat, masih komunikatif. Dia hanya kita hilangkan, dia hanya sedikit mengantuk, terus juga analgetiknya ada. Tapi kalau sudah sampai dalam, dia benar-benar lupa, tidur, tapi proteksi jalan nafas masih ada, dan analgetiknya sangat kuat. Bedanya apa kalau dengan N2O? Nah, kalau N2O memang paling di dokter gigi itu paling banyak penggunaan N2O ya. Satu nyaman, terus mudah, terus simpel sekali ya, low risk, dan karena dia gas, eliminasinya lebih cepat. Namun balik lagi ya, dalam penggunaan obat-obatan kita harus memahami farmakokinetik, farmakodinamiknya. N2O satu, dia memiliki efek kardiak depresan. Jadi kalau misalnya masalah jantung, lebih baik jangan. Kedua, efek nausea vomitusnya tinggi, jadi mual muntahnya ya. Yang ketiga, efek dari nitric oxide itu dia setelah di stop, dia akan langsung keluar, langsung hilang. Terjadi gap tekanan partikel gas di dalam darah ya. Jadi partial oksigennya akan tekanan partial gasnya turun, sehingga mungkin kalau saturasinya dibaca 99%, tapi ternyata kadar partial tekanan gasnya itu turun, jadi pasiennya hipoksia. Makanya begitu pasien itu dihentikan N2O harus di-flush dengan oksigen murni yang flow-nya lebih tinggi dari penggunaan N2O yang pertama dan dalam waktu 10-15 menit.
seperti itu. Nah itu yang harus dipahami. Kalau penggunaan N2O itu sangat nyaman loh. Pasiennya namanya laughing gas ya. Jadi pasiennya tenang. Tawa aja ya. Tawa-tawa aja sedasi gitu. Tahu-taunya udah selesai. Sebenarnya sih nyaman sih penggunaan. Jadi N2O itu termasuk sedasi ya? Sedasi termasuk. Sedasi yang ringan ya? Sedasi yang ringan. Nah itu yang balik lagi kalau di luar negeri ada registered ya. Jadi ada pelatihan khusus yang seperti itu. Menarik ya. Jadi artinya sekarang ternyata sebelum G itu ada sedasi, yang sedasi ringan, sedang, dan dalam. Nah kalau yang sedang itu yang apa tuh? Sedang itu biasanya ada ansietas, jadi pasien ditenangkan, agak mengantuk, tetap masih bisa kalau kita panggil dengan rangsangan minimal, dia masih alert. Nah, tapi kalau misalnya sedasi dalam kan dia harus rangsangannya kencang, dia nyeri, dia baru bangun. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi nih, satu kenyamanan pasien, dua kebutuhan operator. Ya. Jadi yang termasuk sedang itu udah masuk IV belum? IV, rata-rata sih IV. Nah, kalau udah intravena, kita masuknya ke sedasi sedang lah. Biasanya. Itu sudah masuk ke situ. Kasusnya apa ya kalau untuk yang sedang itu? Biasanya pasien dengan ansietas tinggi, terus juga pasien yang memiliki respon nyeri yang sangat tinggi ya, jadi baru sedikit aja dia udah langsung sakit sekali gitu. Biasanya saya sarankan untuk sedasi yang sedang, tapi dengan durasi yang pendek ya, karena dalam sedasi, dalam semua tindakan anestesi, proteksi airway itu yang utama. Ya, jadi dalam waktu kita sedasi itu kan kita mengatur kedalaman kesadaran ya. Nah, proteksi jalan nafas itu penting. Kalau misalnya dia terlalu dalam, ada kemungkinan butuh convert ke jera anestesi atau mungkin kita bangunkan dulu. Gitu. Jadi memang pemantauan selama sedasi, juga yang kedua adalah pertimbangan pasiennya sama pertimbangan tindakan itu penting. Ini bikin penasaran nih. Jadi sedasi nih ya. Iya. Sedasi kan ada tadi sebut yang ringan, sedang atau dalam. yang dalam ya. Kalau kita ngomong kesadaran orang itu 100%. Kalau kita masukin ringan, itu kesadarannya berapa persen? Atau tingkat kesakitannya turun berapa persen? Kalau ringan biasanya kita kasih analgetik yang kuat, terus kita bikin dia sedikit mengantuk ya. Ya kalau persentase sih kurang lebih aja. Tapi ya mungkin ya 10-20% dia akan turun cuma paling cuma 20%. Ya 20% lah. Kalau yang medium, yang sedang? Medium bisa sampai 30%. Ya, kalau yang dalam itu sampai 50%. Tapi tetap dengan garis bawahi bahwa dalam sedasi pasiennya masih bisa proteksi jalan nafas. Batuk, ya, terus nafas sendiri itu masih cukup. Artinya kalau kita kan di bulan gigi kan banyak menggunakan air ya, air, bor segala macam. Itu mereka masih bisa nahan airnya supaya nggak masuk ke dalam gitu. Nahan nggak, tapi batuk. Jadi bisa air masuk ke dalam terus. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya kalau ringan sama sedang, dia masih bisa menelan, masih bisa semua. Tapi kalau dalam itu ada resiko untuk terjadi aspirasi. Namun kalaupun aspirasi dia masih bisa batuk. Berarti kesimpulannya dia masih ini ya, masih punya refleks ya? Masih punya refleks, betul sekali. Terus kemudian posisinya, apakah posisinya harus tidur atau duduk bisa? Jadi kalau memang secara teori untuk mencegah aspirasi itu kita minimal adalah heart rate-nya 30 derajat. Itu minimal sekali. Jadi kalau memang dia harus sampai tirah baring, sarannya sih tidak lakukan sedasi ya, karena resiko aspirasinya jadi tinggi. Berarti sedasi itu di bangku unit dokter di gigi, biasanya kan 45 derajat ya. Betul. Itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Secara teori sih tidak masalah. Berarti dia cuma menurunkan mereka punya kesadaran sebanyak 30-50%. Dan rasa sakitnya bagaimana? Rasa sakitnya justru yang kita hilangkan biasanya. Jadi dengan kadar sedasi dalam itu sakitnya hilang. Biasanya dari mulai sedasi sedang itu sudah mulai sensasi nyerinya sudah hilang. Berarti buat kita pasien tidak sakit dan kita tidak perlukan anestesi berarti. Apa? Kita tidak perlukan lokal anestesi. Jadi balik lagi kombinasi dok. Kan dalam sedasi ini kan otomatis kan kalau misal kita hanya mengandalkan sedasi akan tercapai therapeutic dose yang maksimalnya. Jadi kombinasi dengan lokal anestesi harapannya si sedasinya bisa diturunkan, pasiennya bisa sedikit lebih sadar, tapi dia nggak rasa nyeri. Biasanya kalau tekniknya yang nyaman digunakan itu pada saat mau penyuntikan lokal anestesi kita berikan sedasi. Begitu sudah lokal anestesinya bekerja kita sedikit bangunkan, jadi pasiennya bisa komunikatif, tindakan bisa berjalan seperti biasa. Nanti pada saat mau nyuntikin lagi, baru kita tambahin lagi. Nah, jadi tetap kerjasama antar operator tuh penting. Jadi
Jadi bisa kombinasi. Betul. Ya, betul. Begitu berarti kesimpulannya lebih baik kita ambil sedasi dibanding kita GA. Kalau balik lagi jenis tindakannya dok, kalau memang tindakannya masih bisa dan airway-nya secure, pertimbangan operator juga oke dok, ini minimal kok dok, perdarahan juga minimal, semua oke, pasiennya juga kita bisa kooperatif, sedasi masih bisa dipilih gitu. Tetap yang karena kita basicnya kita harus melihat kenyamanan pasien sama kebutuhan operator. Ya, let's say kita selalu menggunakan semua, kalau gigi kan misalnya kita mesti bor-bor segala macam penuh air, banyak air ya. Sedangkan kalau pasien main GA tidur seperti ini kan airnya kan lebih gampang masuk ya. Iya betul, resiko aspirasinya Tapi tinggi. kalau GA kan di blok. Nah kalau general anestesia otomatis nggak usah pakai lokal anestesi pun nggak masalah karena kan kita ambil alih semua dari anestesi. Gitu. Kalau GA lebih nyaman sih dok sebenarnya karena secara RW kita sudah mengamankan dari anestesi, secara operator juga lapangan operasi lebih lapang dan tonus otot kan hilang ya, jadi mau buka mulut Segede apapun pun itu nyaman. kalau GA ya. GA. Kalau sedasi masih ada rigiditas dari ototnya masih ada. Jadi kalau GA berpasrah aja Pak. Ya. Paling kalau misalnya untuk GA yang harus digarisbawahi dalam general anesthesia waktu pulih sadar ya. Waktu pulih sadar itu pasti akan ada lebih lama dibandingkan yang sedasi. Kalau ya. sedasi mungkin dalam waktu hitungan jam atau berapa? Kalau sedasi secara teori jumlah obatnya aja dok, tapi rata-rata secara teori 30 menit sampai 1 jam itu sudah fully awake ya, karena kita juga nggak gunakan obat-obat yang banyak. Tapi kalau general anestesia bisa lebih prolong. Tapi masih perlu ini dok ya, oksigenasi ya kalau sedasi juga. Sedasi tetap oksigenasi harus dijaga karena kan drive nafasnya kan kita turunkan tuh. Nah jadi kita harus menjaga bahwa oksigenasinya bagus. Kalau GA nggak perlu. Kalau GA kan anestesi yang kendalikan, jadi kita yang ngatur sendiri untuk Secara efek samping bagaimana? balik lagi kalau misalnya kita seminimal mungkin obat kita gunakan, otomatis efek samping yang diharapkan lebih minimal dok. Baik sedasi maupun umum. Gitu. Makanya tetap disarankan kombinasi penggunaan anestesi itu disarankan dok, lokal anestesi disarankan gitu. Kalau kita kasus tadi, di mana udah komplikasi, ada infeksi, yang jelas-jelas kadang-kadang kita gunakan lokal anestesi itu nggak jalan. Ya betul. Iya kan? Berarti kesimpulannya lebih baik ambil sedasi ya. Kalau dengan resiko tadi lokal kan tadi ya dok, kasus yang tadi digambarkan kan sudah terjadi nekrotik jaringan ya, otomatis di situ perfusinya sangat buruk. Terus dokter juga akan melakukan ekstensif debri demam. Sarannya memang tidak melakukan blokade lagi dok. Takutnya kalau misalnya kita injeksikan terjadi akumulasi atau dosis yang lebih tinggi yang butuh banyak, maka sarannya kalau memang operasinya ekstensif ya di general anestesi saja, ya pasien pun juga akan lebih nyaman dan dokter juga bisa lakukan debri demam yang lebih masif kan. Jadi kalau misalnya itu lokal anestesi, itu kan terjadi vasokonstriksi di daerah tersebut, jadi kan pendarahannya nggak terlalu banyak. Betul. Nah kalau di GA, apakah terjadi vasokonstriksi juga di dalam daerah tersebut atau tidak, normal aja? Kalau general anestesi kan kita menghilangkan tonus otot dok, termasuk kalau tonus otot itu di seluruh tubuh dan otomatis akan terjadi slightly vasodilatasi. Vasodilatasi ya, bukan vasokonstriksi. Nah, otomatis perdarahan akan lebih banyak secara teori, tapi di dalam general anestesi kita juga bisa turunkan tekanan darahnya. Nah, jadi tekanan darahnya turunkan. Makanya kalau di dalam general anestesi kan anestesi mengambil alih seluruh fungsi tubuh, nafas, jantung, paru semua kita ambil, jadi kita bisa atur. Anestesiologis itu sakti dok ya? Iya, banyak di dalam pendekar. Tensi bisa diturunin itu. Tensi turunkan. Jadi walaupun dia tensinya tinggi itu bisa turunkan. Kita ada punya batas maksimal. Jadi kalau memang pasien itu masih kontrol hypertension, boleh kita turunkan. Kalau misalnya masih hipertensi tidak terkontrol, sarankan biasanya 2. Kalau memang tindakan sifatnya sito, kita masih boleh di base tekanan darah terakhir berapa, 20% kita bisa turunkan. Tapi kalau misalnya masih bisa elective surgery, ya terapi dulu hipertensinya. Case by case kita lihat. Jadi artinya kalau seandainya kita ketemu kasus yang emergensi, walaupun dia terjadi infeksi segala macam, kita mau segera tindakan, kita lakukan GA, itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang penting balik lagi inform consent. Tinggal masalah komplikasinya setelah itu ya. Iya.
Karena kan kalau sudah situ emergency, tujuannya adalah life saving ya. Jadi kita memilih yang terbaik dari yang terburuk. Kita minimalisasi risikonya, fokuskan ke pasien, dan kita lakukan observasi selama tindakan, dan pasien tindakan kita observasi. Itu sih prinsipnya. Oke sih. Kayaknya udah cukup jelas ya. Mungkin dokter Putra ada yang mau kasih saran-saran buat kita sebagai praktisi dental, dokter gigi. Ya. Satu, kalau misalnya melihat paradigma saat ini ya di dunia itu, penggunaan lokal anestesi, dokter gigi itu pasti sudah mendapatkan pengajarannya. Namun memang kalau di luar negeri sudah ada certified dokter untuk melakukan sedasi ya. Jadi memang kalau memang itu ada, mungkin bisa pelajari. Yang kedua, memang kita melihat case by case pasien. Kalau memang itu beresiko tinggi atau pertimbangan tindakannya butuh lebih besar, maka komunikasikan sama pasien apakah mungkin bisa dilakukan hingga ke general anesthesia. Ya, seperti itu. Mungkin dokter Adia ada tambahan, atau mungkin dari peserta ada yang mau ditanya? Gimana nih? Ada tambahan nih? Saya sih cukup menarik sih dok ya topik ini. Jadi kalau istilah di antibiotik ada drug of choice ya dok. Ya. Jadi kalau di anestesi ini mungkin untuk saat ini kita bisa ambil kesimpulan untuk lebih sederhananya dok ya. Mungkin kalau pasien-pasien dengan kita bilang dengan sistemiknya masih dalam batas normal, tidak dalam yang terapi yang berat. Saya rasa dengan kombinasi hybrid amida esternya RTKN cukup efektif ya, karena kalau di teori kan dia efektivitasnya 1,5 kali dari lidocaine, 1,9 kali dari procaine. Sebetulnya itu cukup cepat ya dok, jadi maksudnya onset actionnya dia cepat, kemudian dia ada adrenalin, ada epinefrin, otomatis lebih panjang. Dan toxicity-nya sebetulnya dia lebih rendah. Kalau di teori itu 0,6 lidocaine dan 0,8 kali dari procaine. Jadi kalau kita bilang efek tadi toksisitas dan juga dosis terapeutik seperti itu, mungkin pertimbangan kita seperti itu ya. Ya, betul sekali. Jadi memang kombinasi anestesia dok, jadi multimodal anestesia itu sekarang lagi kita angkat dan kita sarankan. Dan juga pertanyaan itu sudah terjawab sebetulnya dok ya. Kalau dibilang dosis letal itu sebetulnya kan 7 ampul. Ya. Tapi tadi dokter Putra sebetulnya, tapi bukan dalam artian di sini kita mengajarkan bahwa tidak ada masalah kita pakai anestesi dengan sebanyak-banyaknya, bukan seperti itu dok ya. Tapi dalam artian kalau memang diperlukan dalam durasi yang panjang itu dia akan turun. Ya, selama pasien itu kan awake, dia pasti mungkin, apalagi pasien kan kadang suka ke toilet dok, untuk dia urin segala macam, itu kan udah otomatis kadang buang dok ya. Jadi maksud dokter kan seperti itu tadi ya. Jadi kalau kita perlu mungkin dikombinasi dengan anestesi lain, tapi ya kita tambahkan dengan dosis secukupnya. Ya. Jadi mungkin jadi pasien kalau saya kerjakan tiba-tiba saya mau kebelet pipis dok, jangan dilarang deh. Itu sebaiknya biar cepet hilang. Wah itu good point juga itu. Padahal kita suka kesel ya dok. Lagi naturin darah toilet. Apalagi sekarang pakai apa ini lagi? Nggak tahu ya dok, rasanya ngap ya. Oke, sebagai penutup saya ada pertanyaan satu. Mengenai non-adrenalin, sana adrenalin. Nah, dalam perkembangan ilmu sekarang, apakah itu ada suatu perbedaan? Atau sebenarnya udah berubah pemikirannya? Jadi kalau untuk intinya adalah sama dok ya, dia itu derivat dari adrenalin ya. Dan tujuannya sama pada lokal anestesi itu adalah menyebabkan lokal vasokonstriksi sehingga absorpsi dari obat lokal anestesinya lebih lambat. Dari setiap obat ini pasti ada keuntungan kerugiannya, dan rata-rata memang generasi yang lebih maju itu lebih selektif terhadap respon reseptornya, sehingga refleks dari takikardi, hypertension itu lebih minimal. Terus juga dalam penggunaannya efek sampingnya pun otomatis diharapkan
berkurang ya dok dibandingkan yang generasi-generasi sebelumnya. Tapi prinsipnya sama dalam penggunaan derivat dari adrenalin, observasi itu penting ya, dan pertimbangkan dari segi aspek si pasiennya. Kalau memang ada resiko di situ hipertensi dan pada saat kita mau melakukan tindakan sudah terjadi hipertensi, lebih baik dihindari. Seperti Maksudnya itu. dihindari pekerjaannya apa hindari adrenalin? Dihindari penggunaan adrenalin, kalaupun memang harus menggunakan otomatis kontrol hipertensinya. Seperti itu. Atau kalau nggak GE aja ya? Yang kontrol ya. Yang dokter budaya. Ya, ya. Oke, saya rasa topik hari ini cukup menarik ya. Mungkin kita akan menunggu untuk teman-teman setiap yang akan bertanya untuk obat-obatan apa sih pada saat kita ini mengalami komplikasi. Demikian juga obat anestesi apa saja yang kita harus perlu perhatikan untuk menghadapi kasus-kasus yang rada-rada antik gitu ya. Ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman untuk menghadiri Study Club ITI ini. Kita akan tunggu lagi untuk Study Club selanjutnya di tahun yang sama, di bulannya yang berbeda kemungkinan, dan kita harap semuanya bisa makin maju walaupun dalam pandemi ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Putra, Dr. Adian, dan juga untuk teman-teman sejauh semua, terima kasih ya semuanya telah hadir.